Ya, baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Selamat datang di acara meditasi online pada malam hari ini, yang mana kita akan membahas tema dan merenungkan dan berdoa dan bermeditasi tentang kesedihan dan kematian, yang mana kita harus menghadapi itu, suka atau tidak suka ya. Dan juga malam ini mungkin ini merupakan acara formal saya dengan sesi ini dengan WKCU yang terakhir, mungkin karena saya sudah tahu juga saya akan berencana akan pergi meninggalkan Amerika untuk menunaikan tugas saya di Roma, meskipun sampai saat ini saya belum tahu persisnya kapan saya berangkat karena masih harus travel ban, tapi saya berharap bisa berangkat pada akhir bulan September, dan bulan depan WKIC sudah punya program baru dan saya tidak terlibat lagi, jadi ada kemungkinan ini yang terakhir. Semoga ini juga bukan menjadi momen yang penuh kesedihan, tapi ya kalau tidak juga tidak apa-apa, mungkin kalian tidak bersedih. Ya, cukup dulu mengenai saya. Saya bisa kita bisa mulai dulu dengan kita buka dengan doa. Doa jiwa Kristus, sama pada Putra Roh Kudus, amin. Ya Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, Yesus, sembunyikanlah kami. Jangan kebisakan daripadamu Tuhan, terhadap musuh yang curang, lindungilah kami. Di waktu yang ajal, terimalah kami. Sabar kudus, Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Ya, jadi kita mulai bahas grief ya, atau ini sebenarnya duka cita atau kesedihan ini, meskipun kurang tepat istilah terjemahan kesedihan, tapi ya sudah masuk saya itu grief sebetulnya, itu rasa kehilangan, yaitu ada perasaan internal yang kita bereaksi terhadap suatu kehilangan, itu kehilangannya. Simptomnya bisa banyak, itu bisa emosi, secara fisik, baru juga hubungan sosial, atau juga ada hubungannya dengan kehidupan beragama kita, hubungan kita pada Tuhan, seperti itu ya. Itu tentang grief ini, atau duka cita dan kesedihan yang mendalam tadi. Ini pernah saya sebutkan di dalam acara Iman yang Berpikir, tapi saya ulangi saja karena saya percaya bahasa orang Jesuit itu repetitio mater studiorum, jadi pengulangan guru yang paling baik. Jadi kita ada baiknya untuk mengulangi sedikit ini ya. Ada bermacam-macam tipe loss, itu hilang, itu material loss ya, mungkin rumah terbakar seperti itu ya, atau karena semoga tidak ya, tapi ada kasus orang-orang rumah terbakar akhir-akhir ini, atau mungkin materi, jelas mungkin mobil Tesla-nya dicuri, mungkin begitu, itu ya, itu materi yang hilang ya. Orang bersedih, bisa bersedih begitu, karena grief itu bukan hanya kehilangan orang dekat karena meninggal, itu yang utama, tapi juga banyak hal yang lain begitu ya. Relationship gitu kan, baik itu putus cinta atau ditinggal pacar, atau juga orang yang mungkin juga mengalami perceraian begitu, atau juga yang kemudian meninggal itu karena juga kehilangan hubungan ya, ditinggal pasangan, ditinggal orang tua, itu kehilangan hubungan, itu yang paling penting, itu kehangatan dari orang tua, kehangatan dari suami atau istri, itu hilang di sini. Itu juga role, ini fungsi pada kekuasaan, mungkin seperti ini, role itu atau peran yang kita mainkan hidup ini. Ini Pak Susilo beberapa minggu terakhir ini sering share tentang post power syndrome, seperti itu. Lebih pada ini orang-orang post power syndrome itu karena kehilangan jabatan, kehilangan kekuasaan, seperti itu ya. Jadi dia juga berduka cita atas kehilangan jabatan itu, kekuasaan itu, seperti itu ya. Systemic loss. Systemic loss itu lebih pada masyarakat yang luas, organisasi yang luas, misalnya seperti itu. Misalnya suatu komunitas
di desa, misalnya gerejanya terbakar seperti itu, atau kemudian masjid terbakar, atau kemudian tempat mereka berkumpul itu hilang. Dari WKICU tiba-tiba misalnya tidak, setelah COVID ini tidak bisa lagi menggunakan gereja-gereja di tempat semua kita bersembayang dulu, di 3 tempat itu semua harus pindah lagi. Ini systemic loss, functional loss itu ya. Itu lebih pada fungsi-fungsi fisik ini. Orang berproses penuaan, sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, aging begitu, gerak tubuh makin menurun, tidak bisa berlari cepat lagi seperti dulu, seperti itu, atau tidak bisa mungkin naik turun tangga lagi. Ini pada physical function loss gitu ya. Intra fisik itu sebenarnya itu pada pemikiran kita akhirnya seperti itu, yang juga kita tidak bisa kehilangan memori, atau juga karena kehilangan memori juga dia berhubungan dengan yang lain-lain begitu juga banyak. Jadi bukan hanya memori saja, tapi juga hubungan dengan sesama, hubungan dengan keluarga dan sebagainya, seperti itu. Ini juga ada proses semuanya grieving seperti itu ya. Ada kesedihan yang luar biasa, begitu. Macam-macam itu manifestasinya. Ada orang bilang itu ada ketika mulai ada shock atau tidak percaya, udah ada proses denial begitu. Ada terus dia berusaha untuk tawar menawar, kalau bisa jangan begini. Terus ada perasaan bersalah atau malu seperti itu, atau marah, atau ya bahkan depresi juga begitu. Baru terakhirnya itu mereka bisa mulai menerima, ada penuh harapan. Nah, ini yang dikatakan yang ideal, bukan ideal, dalam artian yang standar begitu ya. Ada proses-proses di mana orang mengalami ini. Ada shock, disbelief, dan sebagainya seperti ini, denial itu. Tapi ada juga yang tidak mengalami seperti ini. Seperti misalnya kalau sudah ada yang tahu juga, orang berapa bulan lalu bapak saya meninggal, my dad passed away begitu, tapi ibu saya tidak mengalami ini secara beruntun seperti itu. Dia lebih kepada ini meaning making sebetulnya, bertanya, what does it mean that saya mengalami ini, kehilangan suami ini. Jadi dia lebih cemas memikirkan masa depannya ini bagaimana tanpa suami, memikirkan ini ya. Apakah masih ada harapan hidup saya, hidup sendiri begitu. Dia tidak marah-marah dan sebagainya. Jadi ini juga bersedih itu karena meaning making begitu. Jadi apa makna ini semua? Kalau rumah saya terbakar misalnya seperti itu, atau mobil Tesla saya hilang misalnya seperti ini, dicuri orang. Ini bagaimana ini habis ini kehidupan saya ini? Apakah saya beli mobil baru dan sebagainya begitu ya. Jadi ini ada proses yang itu juga. Dari kacamata Ignatian spirituality, kita melihat ini semua karena ada unhealthy attachment. Jadi ada rasa lekat yang tidak sehat, atau disorder attachment, rasa lekat yang tidak teratur sebetulnya ini, karena kita terlalu lekat kepada barang-barang kita cintai tadi, entah itu harta materi, ataupun juga kemudian peran jabatan seperti itu, ataupun juga kemudian kondisi fisik kita. Karena misalnya atlet misalnya dulu selalu kuat, bisa begini, sehingga ada penurunan fungsi, itu tidak bisa menerima. Tentu hubungan orang tua itu perlu anak dekat orang tua, suami istri dekat itu iya, tetapi juga mungkin kalau ada susah, ada separation juga, ini ada bisa kita diskusikan lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya anak terlalu lekat juga kepada orang tuanya, tidak bisa mandiri seperti itu, juga itu bisa jadi masalah. Sehingga kata Santo Ignatius begitu, orang terlalu misalnya lebih lekat kepada kekuasaan, kekayaan, harta, sebagainya, sehingga dia tidak bisa menerima yang lain. Santo Ignatius mengatakan bahwa mengapa kita tidak bisa letting go itu unhealthy disorder attachment. Dia bilang karena takut dibilang orang yang gagal. Jadi orang yang failure, loser begitu ya. Juga mereka tidak bisa
merasa ada alternatif lain. Kalau ini saya move on, apa yang harus saya lakukan seperti ini? Atau sudah terbiasa dengan beginilah, marah-marah terus, sudah mendingan marah-marah terus saja kalau tidak benar kayak gini ya, daripada berbuat damai seperti itu, karena orang kadang tidak tahu dia bagaimana, dia hanya tahu untuk express their anger begitu kan, tapi back to normal itu susah kadang-kadang. Nanti saya elaborate lagi. Atau mereka tidak mau sebenarnya deal what is the root of the problem, maka masalahnya ini apa. Karena kalau dia harus move on, harus melihat itu akan masalah kesedihan dia apa. Ini dari kacamata Ignatian spirituality ya. Tapi malam ini yang penting itu kita akan merenungkan dan mendoakan itu. Yang akan saya pakai itu adalah kitab Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 17. Cerita yang saudara-saudara saya pikir sudah cukup familiar, yaitu Maria Magdalena bertemu dengan Yesus di kuburannya. Jadi setelah Yesus bangkit, itu kita akan mencoba merenungkan itu, masalah kesedihan, duka cita, dan juga masalah kematian. Kematian tidak saya bahas secara detail, tapi ini akan kita renungkan dalam doa dan meditasi kita malam ini. Baik, kita mulai masuk dalam suasana doa. Saya mengundang saudara-saudara untuk bisa menyiapkan hati dan pikiran. Saya sarankan untuk bisa mulai menutup mata dan menenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam suasana doa. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus datang kepada hati kita masing-masing. Kita mulai mencoba menarik napas terlebih dahulu. Tarik napas banyak 3 kali, napas dalam-dalam, dan kemudian coba untuk dilepaskan secara perlahan-lahan. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Yohanes bab 20, di mana Yesus bertemu dengan Maria Magdalena di kebun, di mana dia menangis terseduh-seduh di luar kubur yang kosong, dan di mana dia bertemu dengan Yesus. Saya akan membacakan perikop kitab suci tersebut, dan saudara-saudara bisa coba mendengarkan dan mencerna dan mengecap sabda Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan seorang lain duduk kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di manakah ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang, dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Kata Yesus kepadanya, "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria pun berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kita mendengar Yesus bertemu dengan Maria Magdalena, memanggil dia dengan namanya. Maria pun merasa hatinya plong karena dia telah mengenali Yesus. Tetapi sebelum itu, hatinya gundah gulana, hatinya bersedih karena Yesus yang dia cintai telah meninggal. Apakah kalian bisa merasakan kesedihan seperti Maria Magdalena saat ini? Entah karena kehilangan orang kalian cintai, entah itu karena hal-hal lainnya, ataupun kesedihan-kesedihan di masa lalu, kejadian yang sudah puluhan tahun yang lalu, itu kejadian tahun kemarin. Coba rasakan kembali kesedihan tersebut. Dalam waktu beberapa bulan terakhir, kita juga sering mendengar berita kematian. Mungkin hampir setiap malam di televisi, atau setiap hari kita baca, kita dengar jumlah orang-orang yang meninggal karena coronavirus. Mungkin sebagian juga kita kenal,
teman-teman kita, orang-orang dekat kita, ataupun saudara kita. Karena kita ingat, mungkin orang-orang yang meninggal tersebut ataupun kematian yang sudah terjadi berapa waktu yang lalu, puluhan tahun yang lalu mungkin, atau berapa tahun yang lalu, atau tahun kemarin, orang-orang yang kita cintai, orang-orang kita dekat, orang-orang yang mungkin kita kenal dengan baik. Marilah kita ingat wajah orang-orang tersebut, atau suasana ketika kita mendengar orang yang kita kenal, cintai, atau kita cukup kenal, cukup dekat itu meninggal. Dimanapun kita berada saat ini, berapapun usia kita, kita semua pasti akan menghadapi kematian. Kematian juga terasa begitu dekat akhir-akhir ini, selama masa pandemi ini. Apakah kita juga bisa membayangkan kematian yang begitu dekat dengan kita, dan apakah kita bisa merasa takut menghadapi itu? Apakah kita juga dihantui ketakutan, kecemasan bahwa kematian juga akan menjadi teman yang dekat buat kita mungkin suatu hari nanti? Yesus memanggil Maria dengan namanya secara langsung. Mungkin Tuhan juga akan memanggil kita dengan nama kita masing-masing ketika waktunya sudah dekat. Apakah kita bisa belajar dari Maria yang menyambut dengan sukacita, atau kita justru menghadapinya dengan ketakutan?
Sekarang marilah kita merenungkan bagaimana kita bisa mensyukuri segala nikmat hidup yang kita terima dari Tuhan. Bagaimana setiap hari kita bangun pagi, masih ada napas kehidupan. Kita bisa masih menikmati dunia ini bersama orang-orang yang kita cintai. Bisakah kita bersyukur atas segala rahmat berikan Tuhan pada kita selama kita masih hidup di dunia ini? Kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Tapi dengan hidup usia kita yang tersisa, entah berapa banyak itu, apakah kita bisa memanfaatkan waktu yang kita terima dan kita miliki dengan sebaik-baiknya? Apakah kita bisa menggunakan waktu yang kita miliki ini untuk menghayati segala pemberian Tuhan kepada kita? Apakah kita bisa menggunakan waktu kita untuk memuji dan menyembah Dia dan melayani Tuhan? Pikirkanlah sekarang bagaimana kita ingin menggunakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita sebelum kita dipanggilnya. Ketika kita masih berjalan di dunia ini, kita telah diberikan segala macam rahmat dan hadiah, entah itu materi, uang yang berlimpah, rumah yang baik, yang bagus, yang megah, ataupun jabatan, kekuasaan, atau fisik yang kuat, ataupun kehidupan sosial yang baik. Bagaimanakah kita sekarang melihat semua itu? Kita mensyukuri, apakah kita bisa menggenggam semuanya dengan tangan terbuka dan siap membiarkannya diambil oleh Tuhan? Ataukah kita ingin bersedih dan marah ketika itu semua hilang?
Kita juga mempunyai orang-orang kita cintai, orang-orang dekat dengan kita. Mungkin mereka telah dipanggil oleh Allah Bapa di surga. Mungkin belakangan ini, atau sudah cukup lama, ataupun orang tersebut sudah mendekati akhir hidupnya karena kondisi fisik yang menurun, atau sakit dan sebagainya. Bagaimanakah kita menghadapi semua itu? Apakah kita ada perasaan bersalah? Tidak bisa mendampingi orang yang kita cintai? Ataupun ada perasaan takut dan cemas, atau marah karena kita ditinggalkan atau akan ditinggalkan? Kita mulai masuki tahap akhir meditasi ini. Sekarang saya meminta kalian membayangkan kalian seperti Maria Magdalena yang berhadapan dengan Yesus secara langsung. Bawalah segala kesedihan, kegundahan hati, ketakutan dan kemarahan kalian, entah karena apa, juga khususnya masalah kematian. Bawakanlah itu di depan Yesus, ungkapkanlah perasaan tersebut. Perasaan gundah gulana, marah, ataupun perasaan sedih, ungkapkanlah di depan Yesus. Seperti Maria kepada Yesus yang mengungkapkan kesedihannya. Dan dengarkanlah Yesus yang ingin berbicara kepada kalian. Kita bersama-sama menutup meditasi ini dengan doa singkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kita perlahan-lahan bisa membuka mata dan masuk kembali ke suasana normal, dan kita bisa masuk dalam suasana diskusi.